Selamat sore Bu Sukma. Selamat sore Mbak Ayun, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali Bu Sukma. Oh iya, tapi Eh, Bu Sukma, saya menghubungi Bu Sukma di sini sebenarnya saya ada beberapa masalah dan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Sukma. Mungkin saya oh ya, bisa ada gambaran tentang apa yang harus saya lakukan, Bu Sukma. iya, gimana Mbak Ayun hari ini ada permasalahan apa? Jadi begini Bu Sukma, ada salah satu murid di kelas saya yang apabila masuk pada pelajaran saya, dia kurang bersemangat untuk belajar. Bahkan seringkali tugas-tugas yang saya beri pun jarang dikerjakan. Jadi itu hal yang membuat saya sedikit pusing. Hmm, seperti itu. Nah, dari permasalahan yang Mbak Ayun hadapi itu, apa ada rencana yang akan dilaksanakan oleh Mbak Ayun untuk menghadapinya? Iya, Bu Sukma. Rencana apa? Sebenarnya sebelumnya saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Dan ternyata setelah saya amati dan saya tanyakan langsung pada anak, ternyata anak tersebut tidak suka pada pelajaran IPA. Karena kebetulan materi IPA saat ini adalah materi hitungan. Jadi itu yang membuat dia malas. Hmm, seperti itu. Jadi, untuk tantangan yang Mbak Ayun hadapi itu adalah anak yang kurang motivasi ya, kurang kurang suka terhadap, pelajaran yang Mbak Ayun sampaikan. Nah, mohon maaf, untuk hari ini, itu strategi apa yang Mbak Ayun lakukan untuk mendekati anak tersebut? Jadi karena berdasarkan pengamatan itu ternyata sepertinya saya rasa mungkin saya kurang menerapkan pembelajaran dengan baik, Bu Sukma, sehingga anak tersebut Mhm. tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi mungkin hal yang akan saya lakukan yaitu saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Saya juga harus memperbanyak ice breaking dan saya harus memilih metode atau media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut benar-benar Mhm. belajar dan suka dengan pelajaran saya. Iya, eee, tantangan apa yang Mbak Ayun hadapi selama melakukan kegiatan ini? Tantangan yang Mbak Ayun hadapi apa itu? Tantangan yang saya hadapi yaitu bagaimana cara saya memotivasi anak tersebut melakukan pendekatan-pendekatan tersebut agar anak tersebut dapat kembali sesuai fitrahnya, dapat kembali dengan ideal seperti murid-murid lainnya, yaitu dia mampu mengikuti pembelajaran saya seperti murid-murid yang lain. Itu tantangan saya. Oke, iya, tantangan seperti itu ya yang dihadapi Mbak Ayun. Nah, selain tantangan dari yang dihadapi Mbak Ayun itu, apakah ada juga tantangan dari pihak-pihak lain, misalkan dari teman sejawat atau dari kepala sekolah itu? Baik, untuk tantangan dari rekan sejawat dan kepala sekolah, saya rasa alhamdulillah kepala sekolah dan rekan sejawat saya pastinya beliau mereka akan mendukung kegiatan yang saya lakukan karena saya yakin kegiatan yang saya lakukan, rencana yang saya akan lakukan ini adalah rencana yang akan saya buat untuk kebaikan anak. Jadi menurut saya mereka sepertinya akan membantu saya jika saya ada kesulitan dalam menghadapi situasi dan langkah-langkah yang saya terapkan, Bu Sukma. Oh iya, berarti dari pihak teman sejawat maupun dari kepala sekolah itu tidak ada masalah ya, mereka memberikan motivasi, memberikan dukungan penuh tentang apa yang telah direncanakan oleh Mbak Ayun. Nah, untuk rencana yang akan Mbak Ayun lakukan itu kira-kira berapa lama jangka waktunya? Apabila rencana yang saya akan buat, menurut saya akan melakukan sesegera mungkin, Bu Sukma. Saya juga ingin Iya. fitrah anak, kebutuhan anak juga terpenuhi. Tapi untuk pencapaiannya, saya kira itu membutuhkan waktu yang sedikit lama karena tidak ada yang instan.
mhm. Saya perlu terus memotivasinya dari anak tersebut, dan kalau perlu saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua untuk mengulik, untuk mengetahui apa yang sebenarnya anak itu resahkan, atau mungkin bahkan bukan metode pengajaran yang saya terapkan itu dia tidak suka, mungkin bukan bukan permasalahan pelajaran IPA yang dia tidak suka, atau mungkin cara saya menyikapi dia itu dia tidak suka dengan saya, atau banyak faktor yang harus saya kulik dari anak tersebut. Oke, dari skala 1 sampai dengan 10 kira-kira berapa kemungkinan keberhasilan yang akan Mbak Ayun lakukan? Kemungkinan keberhasilan yang saya lakukan kira-kira dari rentang 1 sampai 10 mungkin ada di rentang 8, Bu Sukma. Tapi kembali lagi saya mengharapkan agar rentang itu dapat menjadi 10. Tapi untuk gambaran saya saat ini mungkin di rentang 8 sudah cukup bagi saya. Anak tersebut sudah bisa mengikuti pelajaran saya sudah oke, saya sudah bahagia, anak tersebut sudah nyaman, tapi jika diharapkan saya ingin pencapaian saya pada rentang 10 atau mencapai rentang yang maksimal. Iya, untuk rencana rencana ini apa yang menjadi indikator keberhasilan Mbak Ayun ini? Indikator keberhasilan. Ya, karena indikator keberhasilan saya yang pertama karena anak tersebut tidak suka masuk ke kelas saya ketika pelajaran IPA dia tidak ada di kelas, kemudian tugas-tugas tidak pernah dikerjakan. Mungkin yang pertama, indikator keberhasilan saya yang pertama anak tersebut sudah mau mengikuti pelajaran saya. Nah, kemudian ketika anak tersebut sudah mau mengikuti pelajaran saya, yang kedua, untuk tingkat selanjutnya mungkin dia sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya, Bu Sukma. Nah, ketika dia sudah mulai mendengar penjelasan dari saya, mungkin saya bisa mendekatinya untuk memberikan motivasi lebih atau menggunakan ice breaking yang seru atau menggunakan media yang lebih seru lagi agar anak tersebut tertarik. Sehingga selain dia mengikuti pelajaran saya, dia tidak semerta-merta hanya mengikuti pelajaran saya, hanya masuk kelas, tapi dia juga memperhatikan, dia juga aktif dalam pelajaran saya. Begitu, Bu Suk. Oke, Mbak Ayun, apa komitmen yang menjadi rencana Mbak Ayun itu? Apa yang menjadi komitmen? Komitmen saya sebagai guru mapel ya, karena di sini saya adalah guru mata pelajaran IPA, saya harus konsisten untuk memotivasi anak tersebut. Eh, saya juga harus sering untuk belajar, mengupdate informasi, dan saya juga otomatis harus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, atau mungkin berkolaborasi dengan kepala sekolah, dan berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut. Dan saya juga harus sering berbagi praktik baik dengan guru di sekolah saya atau guru di luar sekolah, seperti kegiatan MGMP atau kegiatan yang lainnya untuk mengembangkan kompetensi saya, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran saya di kelas lebih menarik, dan anak-anak itu suka dengan pelajaran saya. Ya, seperti ya kalau di bahasa sekarang itu saya ingin menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Seperti itu, Bu Sukma. Eh, oh ya, luar biasa sekali Mbak Ayun apa yang menjadi tujuan dari Mbak Ayun. Semoga apa yang direncanakan oleh Mbak Ayun itu mencapai keberhasilan yang maksimal dan Mbak Ayun bisa menjadi guru yang hebat, bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak didiknya, yang tidak hadir tetapi selalu dikangeni ya Mbak Ayun untuk setiap harinya tidak ada lagi anak-anak yang berkendala seperti yang hari ini dikeluhkan Mbak Ayun. Nah, untuk tadi tentang rencana itu, nanti kan kita pastinya mempunyai keinginan untuk berhasil ya. Tetapi, mohon maaf sekali ini apakah masih ada yang menjadi keraguan di hati Mbak Ayun untuk melakukan rencana ini? Jujur Bu Sukma, untuk keraguan, saya jujur masih ragu, masih ada sedikit keraguan dalam diri saya. Tapi untuk melaksanakan rencana ini, saya tahu saya tidak boleh ragu, saya harus mencoba, saya tidak akan tahu ini berhasil atau tidak apabila saya belum mencoba hal ini. Dan alhamdulillah,
rekan sejawat, kepala sekolah, dan pihak lain pasti akan mendukung rencana saya karena saya tahu ini adalah, dan beliau mereka juga tahu ini adalah hal yang baik untuk murid saya. Jadi masih ada sedikit keraguan, tapi saya harus melawan rasa ragu itu demi anak didik kita, Bu Sukma. Iya, iya, tetap semangat ya Mbak Ayun untuk melakukan rencana demi kebaikan adik kita. Oke, terima kasih Mbak Ayun atas waktunya. Semoga apa yang telah Mbak Ayun rencanakan mendapatkan hasil yang maksimal dan mendapatkan dukungan dari semua pihak dan apa yang menjadi keraguan di hati Mbak Ayun itu sudah bisa musnah. Semua akan jadi rencana yang indah. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Ayun. Terima kasih Bu Sukma, luar biasa. Saya sangat lega dan senang sekali akhirnya sepertinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada murid saya. Terima kasih juga Bu Sukma sudah memberikan motivasi dari saya. Terima kasih Bu Sukma sudah membuat saya merefleksikan apakah ada keraguan dalam diri saya atau tidak. Dan terima kasih juga Bu Sukma sudah memberikan motivasi untuk saya untuk menepis keraguan itu sehingga saya bisa melaksanakan rencana ini, saya bisa maju. Terima kasih juga Bu Sukma sudah memberikan praktik baik. Luar biasa sekali, saya senang mendengarkan berbagai cerita dari Ibu. Saya juga senang saya bisa meluapkan apa hal yang sebetulnya sudah mengganjal dalam hati saya sejak lama. Ya, sama-sama Mbak Ayun. Semoga kita saling berbagi di sini, kita mendapatkan solusi apa yang menjadi permasalahan kita. Tidak ada lagi ganjalan yang ada di hati kita. Terima kasih Bu Sukma. Oke, Saya ya, terima berharap kasih. untuk kedepannya, saya tidak ingin ada permasalahan dalam pembelajaran saya, Bu Sukma. Tapi apabila di lain waktu ada pembelajaran, saya ingin sekali berkeluh kesah kembali dengan Bu Sukma agar saya yakin dengan cara berkolaborasi seperti ini, dengan bertukar pemikiran seperti ini akan mencapai hal yang lebih baik lagi. Iya, iya Mbak Ayun sama-sama ya. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi, kita bicarakan tadi itu mendapatkan solusi dan kita saling memotivasi untuk bagaimana caranya, bagaimana solusinya menghadapi anak didik kita. Selama ini kan kita berada di lingkungan yang berbeda ya, barangkali di tempatnya Mbak Ayun dan di tempatnya saya itu berbeda kebudayaan, berbeda kebiasaan. Jadi anak didiknya itu masing-masing punya pemikiran yang berbeda. Jadi nanti kita di sini bisa bertukar pikiran dan bisa menggali berbagai apa ya masalahan dan kita bisa menghasilkan solusi yang tepat untuk kita menangani kembali anak ya itu. Bu Ayun, Bu Sukma, kita Mungkin itu kembali ini saja ya. tak anu ya rekamannya tak